dunia spiritual itu isinya itu. Berarti nanti orang memaknai sesuatu itu dikaitkan dengan itu. Jadi ada ultimate reality, ada dunia personal, ada dunia sosial. Nah, spiritualitas dalam aspek dunia yang ultimate itu artinya puncak, realitas puncak. Itu biasanya tema-temanya sehubungan dengan ketuhanan, keagamaan, dan tentang kerohanian, jiwa atau roh. Jadi dunia spiritual itu isinya apa saja ya? Ada dalam aspek realitas tinggi di balik realitas yang kita lihat sehari-hari, ada juga dalam aspek personal diri kita, ada juga dalam aspek sosial. Maka seseorang dianggap punya spiritualitas yang tinggi kalau tiga aspek ini semuanya terpenuhi. Yang pertama ya kesadaran akan realitas puncak. Berarti seorang yang spiritual itu menerima adanya yang lebih tinggi dari realitas yang kita alami sehari-hari. Yang pertama jelas Tuhan. Jadi di situ disebut ketuhanan, keberagamaan, dan kerohanian. Kalau ini mudah dipahami karena biasanya spiritualitas itu kan dikaitkan dengan agama. Nah, yang kedua diri kita sendiri secara person. Orang itu personalnya disebut seorang yang bernilai spiritual. Itu yang pertama kalau dia punya kesadaran diri, kemudian hidupnya punya nilai dan makna, ada keimanan dan komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai dan komitmen, kemudian manusia yang berkarakter, kemudian orang yang mampu mengelola senang dan susah dalam hidupnya, kebahagiaan dan kegelisahan dalam hidupnya. Ini namanya seorang yang spiritual. Atau dimensi sosial, hidup bersama. Hidup bersama yang spiritual itu yang seperti apa? Yang didasari oleh persaudaraan, jenisnya kesetaraan, saling terhubung, empatik, dan kasih sayang atau cinta. Nah, jadi realitas spiritual itu bisa jenisnya sosial, bisa jenisnya personal, bisa ultimate reality. Biasanya kita seringnya menganggap yang spiritual itu ya yang ultimate reality saja. Padahal ya personal kita itu punya tanda spiritualitas 5 tadi, punya kesadaran diri, punya nilai, punya komitmen, punya karakter, mampu mengelola diri. Nah, ini seorang yang spiritual. Kalau hidup sosial antar manusia itu corak spiritual kalau dia dilandasi persaudaraan, kesetaraan, keterhubungan, empatik, dan cinta. Nah, ini nanti akan jadi karakter bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu mampu menghidupkan 3 dunia ini. Jadi dia beres dengan dirinya, beres dengan sesamanya, dan beres dengan Tuhannya. Inilah orang yang cerdas secara spiritual. Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson. Kata dia, we are all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. Kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Dengan sesama kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia.
Jadi ya terhubung secara biologis, bukan kok terus hubungan biologis, tapi kita itu sama podo menungsane lah ngono. Nanti kamu artikan berarti kita berhubung biologis, enggak. Maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth, terhadap bumi, dunia tempat kita hidup, itu kita terhubung secara kimia. Nah, dengan makhluk apapun di bumi ini ya nyambung secara kimia, bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda, tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak-ngotak, memisah-misah, seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan, tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat gitu. Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat, bisa saja berpengaruh padamu. Wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita, kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung. Baik. Nah, sekarang akarnya. Orang yang ingin cerdas secara spiritual harus dimulai dari akarnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kecerdasan spiritual. Diawali tentu saja dari kesungguhan. Ini mirip dengan yang emosional kemarin ya, bahwa kecerdasan spiritual ini sifatnya potensi dalam diri kita. Kalau tidak digunakan ya tidak ada gunanya. Kalau tidak digunakan ya mati. Maka pertama-tama akar kecerdasan spiritual itu kemauan dan kesungguhan kita untuk berefleksi, untuk merenungi hidup, untuk memikirkan makna. Kalau kita tidak mau, Pak saya ikut saja orang lain, Pak saya asal jalan saja, ya kecerdasan spiritualnya macet. Jadi yang pertama ini sungguh-sungguh ya, kalau bahasa agamanya niat. Ya kalau tidak niat ya apa-apa tidak akan hasil. Jadi rumus pertama adalah yuk sungguh-sungguh mari menyisihkan waktu untuk merenung, untuk muhasabah, untuk memperhatikan hidup ini, diri kita, lingkungan kita, melalui refleksi, melalui tadabbur, tafakkur dan lain sebagainya. Ini yang pertama, akarnya. Nah, biasanya kalau kita hidup secara serius, itu nanti akan bertemu pencerahan-pencerahan. Maka akar yang kedua, ketercerahan. Ini momen, wow, iya ya, ternyata hidup ini begini. Itu momen pencerahan. Baru saya tahu ternyata saya itu manusia yang lemah. Ini namanya pencerahan. Baru aku sadar ternyata kemarin aku hanya GR saja, ternyata aku tidak sehebat itu misalnya. Itu namanya pencerahan. Jadi ketika kita mengalami momen-momen pencerahan semacam ini, wah, ini alamat kita lebih cerdas secara spiritual. Jadi kan banyak orang yang belajar tapi ya tidak cerah-cerah, ruwet terus uripe. Jadi banyak orang yang tercerahkan. Dan ini yang membuat ilmu itu asik. Kalau kalian merasa
ndak kerasan membaca buku, ndak kerasan belajar, kemungkinan jarang ketemu pencerahan. Orang itu senang baca ketika dia baca, oh iya ternyata begini, ah iya ternyata begitu. Itu mungkin dia tambah asik pengen baca terus. Tapi begitu baca, ah ini buku apa toh yo, susah sekali dipahami, susah ya, ndak jadi baca. Jadi momen ketercerahan itu kejarlah. Momen wow, momen aha, momen eureka, momen apa saja. Kejar itu karena dia mengantarkan kita pada pemahaman spiritual. Enlightenment. Jadi ketercerahan. Itu rumus kedua. Jadi ada yang sungguh-sungguh, ada yang melalui pencerahan-pencerahan. Nah, akar kecerdasan spiritual yang ketiga adalah ketuhanan. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak hanya terhubung dengan sesama, dengan semesta, tapi kita juga punya hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kesadaran ketuhanan akan membuat kita tambah cerdas secara spiritual. Ada banyak momen dalam hidup ini yang kita kesulitan memaknainya kecuali setelah kita hubungkan dengan Tuhan. Begitu kita sambungkan dengan Tuhan, banyak hal mudah jawabannya, kita tahu maknanya. Kenapa ya? Saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah kerja keras, saya sudah berkorban banyak, kok masih gagal? Sementara dia tidak ngapa-ngapain, cengenges-cengenges akarepe dhewe, kok ya sukses? Itu kalau kita kejar jawabannya sendiri sulit kita ketemu. Tapi begitu kita hubungkan dengan Tuhan, jawabannya lebih mudah. Ada banyak momen yang makna dan jawabannya lebih mudah ketika kita sadar hubungan hidup ini dengan Tuhan. Loh, kesadaran keterhubungan dengan Tuhan ini hanya orang-orang yang cerdas spiritual yang mampu. Jadi kalau ada momen peristiwa apapun, dia membacanya selalu melibatkan Tuhan. Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan. Akhirnya kita kalau gembira terus jadi sombong, kalau dapat anugerah jadi sombong, dapat kesulitan terus putus asa. Ada sumpek sedikit terus rasanya dunia gelap. Ini namanya kita lupa kalau kita punya Tuhan. Nah, itu indikasi kita kurang cerdas secara spiritual. Pak, saya itu sudah hitung sampai yang sekecil-kecilnya loh, kok masih gagal saja? Ya itu kan kamu berhenti di dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa ada Tuhan. Maka akar ketiga dari kecerdasan spiritual itu ketuhanan. Yang keempat, kecerdasan spiritual itu juga mengakar pada pengalaman. Jadi pengalaman inilah nanti yang jadi dasar kecerdasan, kepekaan juga kita secara spiritual. Kalau bahasa psikologi ada habit of mind. Pikiran kita terkondisikan peka dengan aspek makna, aspek spiritual. Itu mungkin bisa diawali dari pengalaman kita sejak kecil. Mungkin yang ngalami dulu ngaji di kampung, ngalami sama bapak ibu dipaksa sholat jamaah dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman spiritual waktu kecil. Yang ini akan jadi habit kita, jadi kebiasaan kita. Yang itu rasanya kita tidak enak kalau tidak begitu. Nah, itu buah dari pengalaman. Yang rajin sholat, ketika satu waktu terpaksa tidak sholat, itu kan rasanya ganjel. Sebaliknya juga begitu, yang tidak pernah sholat kok tiba-tiba sholat, itu kan momen mengesankan juga. Jadi, nah, yuk dari pengalaman terbangun habit of mind tadi. Jadi orang yang karakternya baik itu yuk biasanya karena memang dia dibiasakan dalam pengalamannya. Karakter-karakter yang baik.
Sehingga terus karakter itu mengakar dalam dirinya. Nah, jadi akar selanjutnya pengalaman. Ya, pengalaman itu ada yang, kalau dalam ranah spiritual ada yang khas dua selain pengalaman biasa yang dibiasakan tadi. Yang pertama adalah pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan, dan yang kedua pengalaman luar biasa dalam bentuk trauma. Pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan itu kalau dalam agama kadang menyebutnya ya pengetahuan intuitif atau kadang disebut laduni, yang kita tidak belajar tiba-tiba paham. Karena ada ketercerahan itu saat kita membaca tercerahkan. Ada yang tidak membaca tapi tercerahkan. Nah, ini pengalaman luar biasa juga. Ini bisa juga menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Jadi yang sifatnya intuitif, wow-nya tidak melalui proses biasa. Ini juga jenis pengalaman. Ada juga pengalaman traumatik. Kalau pengalaman traumatik ini pengalaman luar biasa yang membuat trauma. Cuma traumanya efeknya positif, geser ke ranah spiritual. Misalnya setelah di DO baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu maha kuasa. Nah, ini kan traumatik, tapi terus membawa ke ranah spiritualitas. Begitu patah hati baru ingat, wah aku selama ini melupakan Tuhan, ternyata terlalu banyak ingat pacar saja kok lupa sama Tuhan misalnya. Terus jadi trauma yang membawa ke arah spiritualitas, melahirkan pengalaman-pengalaman baru spiritual. Nah, ini juga termasuk bagian dari kecerdasan spiritual. Nah, yang terakhir, kecerdasan spiritual itu juga muncul dalam interaksi kita dengan sesama, kepedulian kita dengan sesama. Orang merasakan nikmatnya bersedekah, merasakan asiknya berkorban, merasakan indahnya berbagi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kecerdasan spiritual. Orang yang tidak cerdas secara spiritual mungkin egois, diajak berbagi tidak mau, tidak peduli dengan sesama. Waktunya disuruh korban, ala wong sunnah saja tidak wajib dan lain sebagainya. Pokoknya alasannya oke. Nah, jadi ini akar-akar. Carilah akar-akar ini yang memungkinkan kita tambah cerdas secara spiritual. Kesungguhan, kemudian ketercerahan. Cari momen-momen yang membawa kita pada pencerahan-pencerahan. Kalau males baca ya dengerin YouTube atau apalah gitu. Yang penting membaca sekitar juga tidak masalah. Siapa tahu nanti dapat semacam ilham, intuisi, wawasan baru atau apa. Kejar itu. Pada satu hari di tahun 1957, dalam suatu pertemuan di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh institusi kepolisian, Haji Abdul Malik Karim Amrullah berceramah. Ia menguraikan berbagai penyakit moral yang merebak di kalangan umat saat itu. Pergaulan bebas yang melanggengkan zina, beredar luasnya buku dan film porno serta majalah cabul, penggunaan narkotika, tawuran antar pelajar, sampai kebut-kebutan di jalan. Setelah selesai ceramah, sesi tanya jawab berlangsung. Salah seorang hadirin mengajukan pertanyaan, apakah tidak sebaiknya dibentuk semacam panitia negara untuk mengatasi krisis akhlak yang telah sangat bersimaharajalela sekarang ini? Buya Hamka menjawab bahwa ia setuju dengan ide tersebut. Bahkan Hamka langsung menambahkan usul konkret. Seluruh warga negara Indonesia menjadi anggota dari panitia tersebut sekaligus setiap anggota diwajibkan mengurus. Tidak usah banyak orang, cukup tiap orang mengurus satu orang saja, yaitu dirinya sendiri. Sepenggal kisah itu termaktub dalam buku berjudul Gibah, Cemburu Karena Allah buah pena Hamka. Jawaban Hamka tersebut mengajak kita untuk berpikir dan menyadari satu kaidah penting, perubahan mesti dimulai dari diri sendiri. Karena itu, untuk memperbaiki akhlak umat, mengubah kondisi dari kehancuran moral menuju akhlak yang karimah, selayaknya kita mulai dari usaha memperbaiki diri sendiri. Kesadaran seperti itu penting,
Karena perihal perubahan menuju kondisi yang lebih baik bukanlah sesuatu yang datang dari luar, misalnya orang lain. Perubahan komunal, masyarakat, negara, dunia adalah akibat dari perubahan diri setiap individu yang terlibat di dalamnya. Atau, mirip dengan istilah Kunto Wijoyo, superstructure kesadaran manusia, menentukan struktur kenyataan lingkungan sosial, transformasi pribadi menjadi condition sine qua non, syarat yang sangat diperlukan, syarat mutlak, untuk mewujudkan transformasi kolektif. Demikian pula dengan perubahan pada level individual. Perubahan diri kita, selain tentu saja bergantung pada ketentuan Allah, juga dipengaruhi oleh ikhtiar kita sendiri. Kita tidak boleh berpangku tangan, pasif, menanti, bersikap menerima saja perubahan itu diberikan orang lain. Kita mesti bergerak, aktif, menjemput, mengupayakan perubahan dengan segenap usaha yang mampu kita lakukan. Jikalau seseorang ingin memperbaiki dirinya, misalkan hendak berubah dari malas kurang pintar menjadi giat cerdas, tentulah ia mesti mendisiplinkan dirinya untuk tekun belajar. Ratusan guru, ribuan buku, dan jutaan nasihat yang diberikan orang lain atau hal-hal yang ada di luar dirinya, sekalipun tak akan berdampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan usaha sendiri untuk mengubah diri. Dalam berbagai hal, masih banyak orang yang belum mempunyai kesadaran semacam itu, termasuk, barangkali, diri kita sendiri. Contoh kecil yang sering saya temukan salah satunya ada pada orang-orang dalam suatu perkumpulan, organisasi, ataupun komunitas. Saat hendak rapat atau melakukan pertemuan, acap kali pelaksanaannya molor dari jadwal yang telah ditentukan. Kesepakatannya rapat pukul 4 sore, anggota rapat baru lengkap pukul 5. Setelah ditelusuri penyebab-penyebabnya, kerap ditemukan orang-orang yang menjawab, yang lain juga pasti telat. Kita ingin mengubah budaya ngaret seperti itu, tetapi kita sendiri sering enggan untuk mengusahakannya. Padahal, tanggung jawab perubahan ada di tangan setiap orang, dan karenanya tidak sepantasnya dilimpahkan kepada orang lain. Bagaimana ingin mengubah hal-hal besar kalau perubahan kecil saja tidak mampu kita lakukan? Itulah kaidah kedua, perubahan besar mesti dimulai dari perubahan kecil. Kita sering irasional, menginginkan perubahan gede secara drastis, transformasi instan, revolusi besar-besaran, baik dalam level komunal maupun individual. Pada level komunal, kita ingin bangsa kita bermoral, tetapi kita sendiri masih suka melempar caci maki di media sosial. Kita ingin masyarakat yang peduli alam, yang menjaga lingkungan tetap bersih dan